hendak tembaki warga di Yahukimo. 3 anggota KKB ditangkap. Melansir dari Kompas, Satgas Damai Cartens bersama pihak kepolisian setempat menangkap 3 anggota kelompok kriminal bersenjata di Deikai, Kabupaten Yahukimo, Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ketiganya ditangkap karena upaya percobaan pembunuhan seorang warga bernama Syaiful Ewa. Komandan Operasi Satgas Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023, mengatakan, inisial 3 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang ditangkap adalah AN, LK, dan WK. Penangkapan ketiga anggota KKB tersebut berdasarkan laporan korban bernama Syaiful Ewa. Ia memaparkan, Syaiful ditodong para pelaku dengan senjata api saat berjalan kaki ke rumahnya di Jalan Sosial Matoa pukul 21.13 waktu Indonesia Timur. Korban berhasil selamat setelah senjata yang digunakan para pelaku tidak berfungsi. Aksi para pelaku yang hendak menembak Syaiful gagal. Mereka pun melarikan diri. Sedangkan Syaiful langsung berlari ke rumahnya, ujar Faisal. Ia menuturkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens bersama Polres Yahukimo langsung melakukan razia di sekitar tempat tinggal Syaiful. Mereka pun menemukan 3 anggota KKB tersebut beserta sejumlah barang bukti. Adapun ketiga anggota KKB kini menjalani penahanan di markas Polres Yahukimo. Salah satu pelaku berinisial AN masih berusia 14 tahun dan berstatus sebagai pelajar. Barang bukti, aparat berhasil mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan dan 1 butir amunisi kaliber 5,56 mm dari 3 anggota KKB ini. Barang bukti lainnya adalah 2 senjata tajam jenis sangkur dan parang, kata Faisal. Sebelumnya, aparat gabungan TNI Polri menggerebek markas KKB di Deikai yang berada di belakang kantor Bupati Yahukimo pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Dalam aksi ini, 2 anggota KKB tewas dan 1 personel kepolisian terluka karena terkena tembakan di kaki. Dalam aksi penggerebekan, aparat menemukan 5 pucuk senjata api rakitan, 4 panah, puluhan busur panah, dan 8 butir amunisi. Aparat juga menangkap salah seorang anggota KKB berinisial AS dan telah ditahan di markas Polres Yahukimo. Berdasarkan catatan Kompas dan data Polres Yahukimo, sejak Februari hingga awal Agustus tahun ini terjadi 6 kali serangan KKB terhadap warga di Deikai. Dalam 6 peristiwa tersebut, 6 warga meninggal dan 3 warga mengalami luka berat. Menurut juru bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinusi, aksi penyerangan warga yang terus terjadi di ibu kota Yahukimo menunjukkan gangguan keamanan di daerah tersebut semakin serius. Ia menilai, situasi keamanan di Provinsi Papua Pegunungan setelah dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun lalu semakin tidak kondusif. Kami sangat menyesalkan penyerangan warga di wilayah Papua Pegunungan terus terjadi tahun ini. Negara harus bertanggung jawab memastikan warga di Papua Pegunungan dapat beraktivitas dengan aman dan keselamatannya terjamin, kata Yan. Melansir dari fifa.co.id, situasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah dalam beberapa hari terakhir ini memanas akibat adanya aktivitas gangguan keamanan dari kelompok separatis teroris KST/OPM. Berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA Militer dari penerangan Satuan Tugas Batalion Infanteri Para Rider 330 Tridharma, Kostrat, TNI Angkatan Darat, KST/OPM turun gunung dan berbuat onar. Mereka mengamuk dengan melakukan perusakan terhadap jalan utama yang menghubungkan Sugapa dan Titigi. Perusakan jalan yang dilakukan KST/OPM itu telah menyebabkan kehidupan masyarakat terutama di sektor ekonomi menjadi terganggu. Jalan yang dirusak KST adalah akses jalan utama yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Jika tidak segera diperbaiki tentunya akan berpengaruh langsung pada aktivitas dan roda perekonomian masyarakat Intan Jaya, ujar Komandan Yonif Para Rider 330 TD, Mayor Indedi Pungki. Perbuatan OPM itu menjadi pembahasan utama saat Mayor Indedi bertemu dengan Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau. Apalagi dalam beberapa hari ke depan, ada beberapa agenda kegiatan penting yang bakal dilaksanakan di Intan Jaya.
seperti peringatan HTRI ke-78 dan pendistribusian dana desa, agar semua kegiatan terlaksana dengan baik tanpa bisa diganggu OPM. Mayor lulusan Akademi Militer 2005 itu telah mengatur sebuah strategi yang disarankan Kepda Apollos Bagau. Melihat potensi kerawanan yang timbul jika waktu pendistribusian dana desa yang berangkai dengan kegiatan Semarak HTRI ke-78 disarankan agar waktunya diundur setelah kegiatan Agustusan. Perlu direncanakan secara detail terkait mekanisme distribusi sehingga dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan tepat guna, kata Mayor Indedi. Sementara itu, pasca perusakan Jalan Utama Sugapati Tigi, prajurit TNI dari pasukan elit lintas udara Kostrad itu langsung turun tangan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak perusakan jalan. Pemberian bantuan dilaksanakan Kesatria Tridharma di Pos Komando Distrik Militer Persiapan Poskoper di Sugapa. Dengan dipimpin Komandan Poskoper, Letnan 1 Ardito Akbar alias Bung Dito, prajurit bergerak menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada masyarakat yang melintas di jalanan depan Poskoper. Melihat roda perekonomian warga yang terganggu pasca adanya perusakan akses Jalan Sugapati Tigi yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris bersenjata, kami Satgas Yonif PR 330 berupaya untuk memberikan sedikit bantuan berupa paket sembako kepada warga Intan Jaya, kata Bung Dito.